Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Ozi di channel YouTube Buat Senang Yuk. Kali ini Ozi dan keluarga akan mengajak teman-teman semua berkeliling virtual di Museum Multatuli. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menuju ke museum ini, bisa dilihat nih liputan Ozi ke Museum Multatuli bagian 1. Nah, sekarang kita langsung yuk berkeliling dan mencari tahu ada apa saja di Museum Multatuli. Bismillahirrahmanirrahim. Museum Multatuli menempati bangunan cagar budaya yang selesai dibangun pada tahun 1930. Saat itu digunakan sebagai kantor kewedanan. Museum Multatuli secara resmi dibuka pada tanggal 11 Februari 2018 oleh Bupati Lebak Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Dengan harga tiket masuk hanya Rp2.000 untuk umum dan Rp1.000 untuk pelajar. Adik kamu yang masih TK masuknya gratis nih teman-teman. Sekarang ayo ikuti kami ke ruangan selamat datang. Di ruangan selamat datang ini kita akan melihat mozaik kaca wajah Multatuli. Mozaik ini terdiri dari 314 kepingan kaca membentuk wajah Multatuli tampak samping. Teman-teman penasaran gak sih Multatuli itu siapa? Multatuli adalah nama pena atau samaran dari Edward Douwes-Dekker. Ia pertama kali tiba di Rangkas Bitung pada 21 Januari 1856 dan bertugas sebagai asisten presiden Lebak. Ia bekerja tidak lebih dari 84 hari, lalu mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan pejabat-pejabat kolonial lainnya. Multatuli kemudian pergi ke Belgia dan membuat karya tulis yaitu cerita berbentuk roman yang berjudul Max Havelaar pada 1860. Selanjutnya kita masuk ke ruangan kolonialisasi. Ini adalah replika kapal Amsterdam yang dibawa oleh Cornelis de Houtman saat berlabuh di Banten sekitar tahun 1596. Di ruangan ini juga terdapat berbagai macam rempah Indonesia yang menjadi daya tarik bangsa Eropa. Ada pala, lada, cengkeh, dan kayu manis. Sungguh kaya dan subur negara kita ya teman-teman. Berikutnya kita ke ruangan tanam paksa. Pada masa tanam paksa, masyarakat Indonesia waktu itu tidak diperbolehkan mengkonsumsi kopi. Biji kopi wajib diserahkan kepada VOC. Di ruangan ini juga dapat dilihat masyarakat pribumi sedang mengunyah kopi untuk memisahkan kopi dengan bijinya, karena saat itu belum ditemukan alat pemecah kopi.
Juga terdapat replika alat giling kopi yang digunakan sejak abad 19. Selanjutnya, kita ke ruang Multatuli. Ada buku asli Max Havelaar dalam bahasa Perancis, terbitan tahun 1876. Koleksi ini didatangkan langsung loh teman-teman dari Museum Multatuli di Amsterdam. Wah, jauh sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita ke ruang Banten. Koleksi yang ada di ruangan ini menceritakan perlawanan rakyat Banten dalam menghadapi penjajah. Di ruangan ini juga terdapat sebuah replika tali gantung, tepatnya di dinding museum. Tali gantung ini bermakna adanya hukuman gantung yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sekarang kita ada di ruang Lebak. Di sini terdapat rekam jejak terbentuknya Kabupaten Lebak dari tahun 1828. Selain itu, di ruangan ini terdapat juga replika prasasti periode Hindu Buddha, yakni prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang merupakan bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa. Alhamdulillah, sudah selesai nih keliling museumnya teman-teman. Sekarang saatnya kita foto-foto dulu buat kenang-kenangan. Jangan lupa kita belanja dulu nih di toko museum. Gak afdol deh pulang gak bawa oleh-oleh buat kenang-kenangan kalau kita pernah ke Museum Multatuli. Toko museum ini dikelola oleh Pak Cevi. Selain mengelola toko oleh-oleh, Pak Cevi juga adalah seorang pelukis dan pemahat kayu. Hasil karyanya dijual di toko ini. Gak mahal-mahal kok. Harganya dari 10.000 hingga 800.000 rupiah saja nih teman-teman. Oh iya teman-teman, Ozi ada kuis berhadiah nih. Ikutan ya. Caranya adalah subscribe dan like dulu nih video Ozi. Lalu tonton dulu liputan Ozi buat senang yuk ke Museum Multatuli bagian 1. Dan jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama adalah garis berwarna apakah yang ada di peta jaringan KA perkotaan Jabodetabek yang menunjukkan rute menuju stasiun Rangkas Bitung? Pertanyaan kedua adalah tanggal berapakah Museum Multatuli resmi dibuka? Jawablah di kolom komentar. Jangan lupa ketik juga alamat emailmu ya teman-teman. Jawaban yang benar akan kami undi pada tanggal
25 Oktober 2024. Untuk teman-teman yang beruntung akan mendapat hadiah tas ransel dari kami. Sekian dulu liputan Ozi. Sampai jumpa teman-teman. BSY, semangat hidup dengan amal soleh.